Perkenalkan, saya adalah seorang anak panggung. Dan kali ini saya akan memainkan naskah Wek Wek karya Iwan Simatupang. Naskah ini bercerita tentang lika-liku hilangnya telur bebek, tetapi begitu pelik hingga dibawa ke dalam persidangan. Nah, sebelum saya mulai ceritanya, jangan lupa untuk subscribe serta pencet tanda loncengnya. Dan jika kalian suka, silahkan like, komen, dan share channel YouTube ini. Pum Dalang. Mari kita mulai dari pengenalan tokohnya. Yang pertama adalah Petruk. Dia adalah seorang sontoloyo atau tukang angon bebek. Rakyat kecil, tubuh kecil, dan juga gaji kecil. Sejauh mata memandang, sawah terbentang luas. Tapi tidak sebidang tanah pun milikku. Padi aku yang tanam, juga aku yang ketam, tapi tidak segenggam milikku. Bebek 30 ekor, semuanya tukang bertelur, tapi tidak juga sebutir adalah milikku. Badan hanya sebatang, hampir-hampir telanjang. Hanya itu saja milikku. Berikutnya ada Bagong, seorang cukong yang mempunyai peternakan bebek tempat Petruk bekerja. Aku orang berada, apa-apa ada, juga beristri 3. Itulah beta. Sawah berhektar-hektar, pohon berakar-akar, rumah berkamar-kamar, itulah nyatanya. Kambing berekor-ekor, bebek bertelur-telur, celana berkolor-kolor, film berteknik color. Perut buncit ada, mata melotot ada, pelayan ada, pokoknya serba ada. Lalu ada Gareng, seorang pokrol bambu atau biasa kita kenal sebagai pengacara. Dia yang akan membela Petruk dalam kasusnya. Badannya langsing, matanya juling, otaknya bening. That's me. Tipu menipu adu mengadu ijazah palsu. That's me. Gugat menggugat, sikat menyikat, lidah persilat. That's me. Profesiku pokrol bambu. Siapa yang tidak tahu? That's me. Dan yang terakhir adalah Semar, seorang lurah yang tidak pernah lengser dari jabatannya. Orang bijak yang telah hidup bertahun-tahun lamanya. Saya ini jadi lurah sejak dari awal sejarah. Udah lama pengen berhenti, tapi tak ada yang mau mengganti. Sudah bosan, jemu, capek, lelah. Otot kendor, mata kapur, mau mundur dengan teratur, mau ngasuh di atas kasur. Saya kembung bukan karena busung, mata berair bukan karena banjir, tapi karena menjadi tong sampah. Serobotan tanah, Pak Lurah. Curi air sawah, Pak Lurah. Beras susah, Pak Lurah. Semua masalah Pak Lurah. Tapi kalau rezeki melimpah, Pak Lurah tak usah payah. Baiklah teman-teman, kalau begitu mari kita mulai saja ceritanya.
Selamat mendengarkan. Terlihat Bagong sedang ngedumel dengan sendirinya. Zaman ini zaman edan. Tidak ikut edan, tidak kebagian. Di terminal, calo berkuasa. Dia tentukan penumpang naik apa. Di dunia film, broker merajalela. Dia tentukan sutradara bikin apa. Dan di sini si Petro sialan itu datang merangkak meminta pekerjaan. Aku suruhlah dia ngangon bebek 30 ekor. Tiap minggu harus antar 50 telur. Malah dia tentukan berapa harus setor. Sungguh-sungguh kurang telur. Sekali aku datang mengontrol, bebeknya hilang 2 ekor. Waktu ditanya, dia malah menjawab, dimakan burung kondor. Di sini tidak ada burung kondor. Dia itu yang kondor. Dia datang melolong minta tolong. Sudah ditolong, dia malah nyolong. Orang seperti itu harusnya dipukuli. Sayangnya aku tidak berani. Lagi pula aku tidak mau mengotori tanganku dengan menyentuh tubuhnya yang kotor dan bau itu. Aku tidak mau makin main hakim sendiri. Apa gunanya ada Pak Lurah? Dia akan digaji. Sembari terus ngedumel, Bagong akhirnya melangkahkan kaki. Dia hendak menuju ke tempat Semar untuk mengadukan apa yang sudah dilakukan oleh Petro. Sementara Petro yang sedang mendapatkan sialan, dia juga berbicara dengan sendiri. Orang sudah melarat ditipat sialan, telur sudah dimakan masih juga digugat. Padahal yang bertelur tidak peduli apa mau dimakan atau dicuri. Ya, pokoknya aku tiap minggu sudah setor sekitar 50 telur. Tapi waktu menyeberang jalan datang motor, bebek kabur, satu ketubruk dan mati konyol. Sekarang aku harus menghadap Pak Lurah, mempertanggungjawabkan apa yang terjadi dan apa yang sudah aku lakukan. Siapa mau menolongku? Siapa mau membantuku? Gareng yang mendengar percakapan itu, dia merasa jiwa pukul bambunya terpanggil. Lalu dia mendekati Petro. Apa masalahmu sampai menangis terseduh-seduh? Apa persoalan merangak tersedan-sedan? Jangan takut, jangan takut. Aku ini bukan polisi, bukan maut, juga bukan polusi. Begitu mulutnya dibuka, mendadak hilanglah duka. Permisi, mohon bertanya, kok mau menyapa saya? Aku sedih melihat orang susah. Aku murka jika melihat orang marah. Aku membantu orang kejepit kena urusan berbelit-belit. Pucuk dicinta ulam pun tiba, janda dicinta sebab kaya raya. Bapak mau menolong saya yang lagi bingung kena perkara ini. Loh. Aku ini diturunkan ke bumi dengan suatu misi, membantu orang yang kena perkara, baik yang perdata maupun pidana.
Pilih mana? Bagi saya itu semua sama saja. Anu Pak, ini urusan telur dan bebek. Hah? Telur dan bebek? Bukan telur dan ayam. Sudahlah. Di sini telur, di sana telur, sama-sama telur. Di sini bebek, di sana ayam. Bagiku sama saja. Iya, tapi saya melarat, Pak. Ya, saya juga melarat. Karenanya harus bekerja sama yang erat. Segala sesuatu dikerjakan dengan mufakat. Misalnya saja tentang honorku. Biar bagaimanapun aku ini pokrol bambu. Kamu harus menghargai profesiku. Bapak juga harus menghargai profesi saya yang tidak menghasilkan apa-apa. Harta karun tidak ada. Yang ada cemeti dan celana. Ambil saja cemeti, Pak, biar nanti saya cari lagi. Jangan ambil celana, nanti saya celaka. Menambah perkara, Pak. Perkara pusaka dewata. Aduh. Ini bukan perkara cemeti atau celana, tapi urusan telur dan bebek. Jelas urusan telur dan bebek. Telur dan bebek. Tor-tor dan wek-wek. Tor-tor dan wek-wek. Maksudnya? Jangan keras-keras. Ayo sini, saya bisiki. Mereka kemudian saling berbisik, lalu tertawa terbahak-bahak. Sepertinya mereka membuat sebuah rahasia yang mengandung arti nakal. Dari kejauhan nampak ada Semar dan Bagong yang datang menuju kepada Petruk dan Gareng. Gong, sudah dipikir masak-masak? Sudah, Pak. Malah hampir busuk. Kalau dipikir-pikir, berapalah rugimu? Ini bagi saya memang bukanlah persoalan untung dan rugi. Ini soal kepercayaan yang saya dilukai, Pak. Muka saya diludahi. Sudah ditolong masih mencuri. Saya ini kurang baik apa? Masih saja orang bilang saya pelit, medit, penghisap, pemeras, penggencet, penyedot, pengepres. Pak Lurah kenapa malah mengejek saya? Ya, pokoknya itulah. Semua yang tidak beres. Kalau dia mengakui, apa tindakanmu? Dia harus membayar kerugianku. Nah, kalau dia tidak dapat, apa boleh buat? Pecat. Lantas, bagaimana dengan nasibnya? Ya, kalau itu urusannya Pak Lurah. Ngawur saja. Tapi, kalau dia tidak mengaku bersalah, Pak Lurah atur supaya dia menyerah. Nanti saya atur agar padi Pak Lurah bertambah. Bagong, saya ini sudah jadi lurah sejak awal sejarah. Jangan omonganmu itu membuat saya marah. Maaf Pak Lurah, maaf. Maksud saya sama sekali tidak mempengaruhi. Hanya si Entong anak Bapak kemarin sepertinya kepingin motor ya Pak. Kalau dia kepingin, tentu dia ngomong sama saya. Dia kemarin pesan motor apa Pak? Mau tutup mulut atau tidak? Mau aku depak kamu? Bukan begitu maksud saya Pak, bukan begitu. Pak Lurah, selamat pagi, selamat ketemu lagi. Apa kabar Pak Cukong? Masih suka membagong?
Pokrol busuk, awas, jangan sembarangan ngomong kamu. Perkara apa yang kita hadapi ini? Hina menghina atau curi mencuri? Maaf Pak Lurah, dia yang mulai. Gareng, apa kamu jadi pembela? Betul sekali Pak Lurah, pembela dan kuasa penuh. Maksudnya kalau kalah perkara, saudara yang akan masuk penjara. Saya kira yang akan kalah itu saudara. Baik, kita mulai. Orang boleh bicara hanya dengan seizin saya. Setuju? Oke, kalau maunya Pak Lurah begitu. Bagaimana kau Petro? Penggugat, terdakwa, tertuduh, tersangka. Kalau mau bicara harus dengan seizin saya. Maaf Pak Lurah. Petro, bagaimana? Jawab, Tro. Maaf Pak Lurah. Pembela, boleh saya bicara? Silahkan. Sebelum saya minta maaf bagi klien dan pasien saya. Klien karena ia meminta saya sebagai pembelanya dan kuasa usahanya. Pasien karena ia minta saya menjadi dokternya. Keterangan dan penjelasannya sebagai berikut, Pak. Sewaktu ia datang pada saya, yaitu pada hari Kamis Legi yang lalu, tanggal 32 September 1999, getaran pada jam 10.30 menit 6 detik dan 7 detik 8 detik 9 detik Richter, udara 240 Celcius, curah hujan 25 cm, naga di selatan, singa di utara, bintang Venus berada di... Pak Lurah, saya mau protes. Kenapa? Urusan apa itu si Venus? Sebentar lagi si Wati, si Inah, si Anu. Ya, protes diterima. Pembela, fakta saja yang langsung berhubungan dengan fenomena yang harus diutarakan. Oh, baiklah. Walau hak saya dikurangi, tak apalah. Saudara Petro ini datang kepada saya di kantor saya di kaki 6 depan pasar, sebelah kiri toko sepeda, sebelah kanan warung Tegal, berseberangan dengan pompa minyak goreng. Menceritakan kepada saya musibah yang menimpa dirinya yang disebabkan oleh telur bebek dari Bapak Bagong. Maaf, agak belibet. Jadi begini Pak Lurah. Dengan suara dingin bergetar, ia datang berlari langsung dari sawah saat hujan lebat dan dingin sekali Pak Lurah. Mengamankan bebek-bebek dan telur-telur yang menjadi tanggungannya. Nah Pak Lurah, mendadak banjir dari kali, kilat menyambar dari langit, 2 bebek dibawa banjir Pak Lurah. Astaga, telurnya, bagaimana dengan telurnya? 10 butir disambar petir, hancur berantakan. Astaga, telur-telurku. Benar, ini semua terjadi, Tro. Wek. Jawab yang benar. Wek. Jangan main-main, Tro. Wek. Maaf Pak Lurah. Selesai dia menceritakan pengalamannya yang mengerikan itu, ia jatuh pingsan. Badannya menggigil, keringatnya mengalir, mukanya pucat dan ia mengeluh. Wek. Nah, waktu sadar, terlanjur suara yang bisa ia keluarkan hanya wek. Selain wek, tidak ada wok. Seperti yang Pak Lurah dengar tadi, ia sedih sekali. Saya ikut sedih, Pak, dan berjanji padanya akan menyembuhkannya. Jadi, kalau ia menjawab dengan wek,
Maafkanlah. Iya, Pak. Bagaimana, Petro? Wek, wek. Pak Lurah, ini saya kira satu permainan yang licik. Akal-akalan si Pokrol bambu, Pokrol tipu, Pokrol. Pak Lurah, ini saya adukan si Cukong Bagong karena telah menghina saya di depan umum. Pak Lurah mendengar sendiri dari moncongnya si Bagong itu. Pak Lurah, saya adukan Pokrol itu menghina saya, menyebut mulut saya ini dengan kata moncong. Saya catat, saya sudah catat. Gareng menghina Bagong, Bagong menghina Gareng. Skor 1 lawan 1, draw, remis, sama kuat, selesai. Saya peringatkan, jangan ada yang menyeleweng lagi. Kita lagi membicarakan perkara Petro dengan bebek dan telurnya si Bagong. Loh, Pak Lurah, saya tidak punya urusan dengan telurnya Bagong. Loh, telur saya jangan dibawa-bawa. Memangnya kamu taruh di rumah? Aduh, lama-lama hilang kesabaran saya ini. Tekanan darah saya naik. Kita ini lagi membicarakan soal wek-wek. Pak Lurah, ini bukan perkara wek-wek. Tidak ada kaitannya dengan wek-wek. Lantas mengapa Petro sekarang hanya bisa bilang wek-wek? Ya, kenapa? Karena ia ingat bebeknya yang dibawa air bah. Karena ia cinta sama bebek asuhannya. Karena ia merasa sepenuhnya bertanggung jawab atas keselamatan bebek yang berbunyi wek-wek itu. Karena ia saban hari, saban malam mendengar hanya suara wek-wek. Hingga suara wek-wek menjadi obsesi. Otaknya penuh dengan suara wek-wek. Sarafnya diganggu oleh wek-wek. Pita suaranya tersetem dengan nada wek-wek. Dia hanya akan bisa berwek-wek sampai akhir hayatnya. Bahkan kuburannya nanti akan berbunyi wek. Dan doa untuk arwahnya harus berbunyi wek-wek. Dan kita sekarang harus membicarakan ini dengan bahasa wek-wek. Saya protes, Pak Lurah. Tidak bisa. Saya belum belajar bahasa wek-wek. Kenapa harus berwek-wek? Wok-wok, wek-wek apa wok-wok itu? Ini terlalu ekstrim. Kalau kita harus menyelesaikan perkara ini dengan bahasa wek-wek, maka terpaksa perkara ini harus ditunda untuk waktu yang tidak ditentukan. Sampai kita semua mahir untuk berbahasa wek-wek. Jadi begitulah awal muasal cerita dari naskah berjudul Wek-Wek ini. Nah, bagi teman-teman yang masih penasaran dengan kelanjutannya, apakah sidang ini akan dilanjut atau dihentikan sampai mereka bisa berbahasa wek-wek? Tetap ikuti channel saya dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Salam dari saya, anak panggung.